kawan-kawan, kita sekarang ngobrol sama teman-teman mahasiswa di kota Yogyakarta. Ini sudah ada namanya siapa? Juan ini dari kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. UMY ya. Yoi. Nah, ini persoalan politik nasional. Oke. Sekarang itu secara elektabilitas di banyak lembaga survei yang menempati nomor urut pertama adalah Ganjar Pranowo. Betul. Ya. Yang kedua adalah Anies Baswedan. Betul. Yang ketiga adalah Prabowo Subianto. Iya. Kemudian menyusul di bawahnya itu ada Erlangga Hartarto, Ya. ada Puan Maharani, ada Erick Thohir, ada Andika Perkasa dan lain-lain. Kalau misalkan dari sudut pandang teman-teman mahasiswa, khususnya Juan sebagai mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta, kira-kira sosok yang mana sih yang layak untuk memimpin Indonesia dalam sudut pandang dan kacamata Mas Juan ya, sebagai mahasiswa? Sosok yang dimana pastinya bisa mendengarkan aspirasi dari mahasiswa. Pertama, mendengarkan aspirasi. Karena gimana pun kita akan melanjutkan mereka yang sudah akan menjadi presiden pada esoknya ini. Dimana kita tidak tahu siapa yang bakal jadi presiden dari golongan kaum Z ini. Nah, terus setelah itu gimana kesejahteraan masyarakat itu tidak hanya terfokus di Pulau Jawa. Tidak Jawa sentris, Ya, berarti tidak Jawa Jawa sentris, ya. Indonesia sentris. Indonesia sentris. Oke, kedua, Setelah itu yang bisa menaikkan ekonomi Indonesia secara pesat. menaikkan ekonomi. Ya, berarti. menaikkan ekonomi. Karena kita tahu bahwa Indonesia pada saat Ini ini ekonomi misalkan Ya. dinaikin gitu. bukan, maksudnya ekonomi Indonesia tuh dalam artian dari UMKM-nya, setelah itu dari ekspor impornya, dari investasi yang Indonesia tuh sangatlah pesat untuk mencapai yang Indonesia inginkan. Karena kita tahu bahwa Jadi negara maju ekonominya Iya, lah ya. iya. Kalau sekarang kan masih negara berkembang. Ya, karena kita tahu bahwa Indonesia pada saat itu ekonomi tertinggi di Asia Tenggara. Dan dimana pada tahun 2021 waktu Data apa itu? aku pernah lihat itu salah satu di Tribun kalau nggak di Kompas. Oke. Itu pernah mengatakan bahwa Indonesia itu ketika terjadinya COVID-19 itu bukannya Indonesia tuh malah melemah ekonominya, tapi malah terus naik. Dalam artian di Asia Tenggara ini ekonominya semua pada merosot loh. Nah, sedangkan Indonesia ini terus naik. Nah, itu dia yang kita inginkan, bahwa ada figur yang dimana bisa menaikkan ekonomi itu. Karena sangat berasa sekali jika mana ekonomi itu terus naik dan ekonomi itu terus berkembang, pasti otomatis bakal berasa hingga ke masa-masa kecil. Oke. Jadi ada lagi poin keempat? Poin keempatnya yang penting dia bisa mengayomi seluruh masyarakat Indonesia dan bisa mendengarkan seluruh suara-suara dari masyarakat. Sama kayak tadi yang pertama. Iya, kan mendengar ini masih aspirasi. ya. Mendengar aspirasi. Yang kedua adalah tadi mampu melakukan pengembangan secara nasional. Iya, secara nasional. Tidak hanya Jawa sentris. Yang ketiga adalah mampu mengembangkan perekonomian kita ya. Tidak ada bahas tentang mengembangkan sumber daya manusia kita gitu. Oh iya, itu termasuk salah satunya. Termasuk ya? Iya, karena sumber daya Indonesia ini sangatlah banyak dan kurang dieksploitasi. Dalam artian masih eksploitasi maksudnya gini. Dalam artian unsur dari masyarakat Indonesia ini masih banyak yang nganggur, masih banyak yang ekonominya ke bawah. Ya dimana itu tuh yang kurang dieksploitasi oleh yang kurang dieksploitasi unsur-unsur mereka untuk bekerja di Indonesia, untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang Kok layak. dieksploitasi? Apa ya namanya ya? Eksploitasi kan negatif. Iya, namanya apa ya? Mungkin Dimanfaatkan, diberdayakan. Ya, diberdayakan. Diberdayakan ya. Diberdayakan. Eksploitatif, Iya. diperas. Diperas. Luar Kayak biasa. zaman Belanda berarti ya? Iya, penjajahan kita masukkan. Jadi 4 itu. Nah, kalau misalkan dari keempat indikator pandangan Mas Juan Ya. terkait figur ataupun ciri-ciri pemimpin masa depan ini, figur yang mana yang paling menempel dengan 4 indikator ini? Sebenarnya dari indikator dari beberapa Kita katakan 4 aja lah. ya, gitu 4 dari 4 calon yang tadi setelah disebutkan. Pertama, mendengar aspirasi. Yang kedua, membangun Indonesia. Ya.
yang ketiga mengembangkan ekonomi, yang Ya. keempat mengembangkan sumber daya manusia. Dari beberapa calon yang saya sebutkan tadi, siapa sih yang paling layak kira-kira? Semua sama-sama baik, tapi saya berfokus sama satu nama. Siapa itu? Itu adalah Menteri Perekonomian kita, Ganjar Hartarto. Menteri apa ya? Menteri Perekonomian. Kok menteri ya itu si Gubernur Jawa Tengah apa Bukan. Menteri Perekonomian? Erlangga. Erlangga. Nah, dia menteri apa? Perekonomian. Erlangga Menteri Koordinator Oh iya, Bidang Ekonomi. Nah Iya. itu dia Erlangga. Pak Erlangga Hartarto. Kenapa? Pak Erlangga. Karena Pak Erlangga itu mampu menaikkan ekonomi sekitar 5% atau 6% ketika Covid itu. Hampir 6%, Iya, 5,7, hampir 5,8 itu. Salah satu bentuk prestasi yang semua menteri pun belum tentu bisa melakukannya. Karena Oke. itu waktu itu Covid itu benar-benar semua tuh nge-stuck dari ekonomi, dari perdagangan, semua tuh ya waktu itu zaman-zaman susah ya, dimana banyak PHK, banyak ini, tapi Menteri Erlangga Hartarto ini dia bisa yang namanya mengembalikan Ada itu semua. prakerja juga, Iya. itu kan di bawah Menko Perekonomian Benar. ya. Dan mereka bukan cuma hanya ngomong ini itu tapi langsung kerja sesuai yang Jokowi bilang kerja. Dan benar ternyata Mikir belakangan gitu. Iya. Dan Kerja, mikir belakangan, nggak kayak gitu kerja ya? sambil mikir. Oke. Gitu. Ya makanya Menteri Erlangga ini menurut saya memang cocok. Yang paling ideal. Iya, yang paling ideal dan mampu untuk menjadikan Indonesia tuh, apalagi tadi aku membahas tentang ekonomi. Dia sangat mampu untuk menjadikan ekonomi Indonesia. Nah kalau misalkan kita bicara hari ini bahwa yang akan menang adalah mereka yang memiliki tiket, ya, kita punya Iya. presidensial threshold Benar. di mana harus mencapai ambang batas 20% suara nasional. Betul. Ya. Sementara kalau Golkar itu kalau tidak salah 13 atau 14% Iya. kalau nggak salah. Tahun 2019 ya. Iya, Ya, kan masih kurang tuh. masih sangat kurang. Maka ada KIB, Ya, betul. Koalisi Indonesia Bersatu bersama dengan P3 dan PAN. Hari ini yang kita lihat bahwa koalisi ini, ya, KIB itu terbentuk dan membuat bahwa Pak Erlangga itu hampir dipastikan memiliki suara. Ya. Tapi KIB ini kan dinamikanya kencang. Terkhusus di Partai PAN dan Partai P3, di mana di beberapa provinsi bahkan itu tidak mendukung calon presiden. Ya, DPW mereka atau DPD mereka setara provinsi tidak mendukung calon presiden yang ada dari salah satu partai ini. Betul. Golkar ada Pak Erlangga, PAN ada Pak Zulkifli Hasan, P3 kan ya, saya pikir tidak ada figurnya yang layak. Ya. Tapi di beberapa daerah malah dukung, ada yang mendukung Ganjar, ada yang mendukung Anies Baswedan. Berarti kan dinamikanya kencang sekali. Iya, betul. Apakah kemudian koalisi ini tidak solid? Ya. Bagaimana pandangan? Kalau dari saya ya, gimana? Dua. Kalau dari saya gimana caranya para pemimpin partai ini bisa mengkoordinasi atau mengkonsolidasi kembali DPD 1, DPW 1-2 maupun DPD 1-2 untuk gimana caranya bisa satu suara. Dalam artian koalisi ini sudah terbentuk, otomatis sudah ada yang namanya apa yang namanya MOU di baliknya situ. Dan kesepakatan, ya. Kesepakatan. Nah, gimana caranya dari DPP masing-masing partai ini bisa mensatukan suara, bisa gimana caranya figur dari yang mereka calonkan ini, Bapak Erlangga itu sendiri bisa terus naik, dan gimana caranya dari media-media dari partai ini juga untuk terus memblow up, untuk terus. Tapi kesepakatan yang diambil dari koalisi ini kan tidak ada mencalonkan presiden. Iya. Siapa gitu? Ya, Harusnya kan komit, misalkan PAN, P3 dan Golkar itu mendukung Erlangga Hartarto sebagai calon presiden, tapi kan tidak dilakukan. ya. Kendalanya apa sih sebenarnya menurut pandangan Mas? Mungkin kendalanya sekarang itu adalah mengenai masih dinamisnya bakal calon ini. Dalam artian sekarang nama ini aja dari setiap calon aja, maksudnya dari setiap partai di luar KIB aja masih belum jelas. Mungkin dari KIB sendiri ini juga lagi menggodok nama yang benar-benar matang untuk maju. Tetapi dari KIB sendiri, dari Partai Golkar sendiri itu sudah ada bakal nama yang bakal diusung itu sendiri. Dari pandangan saya. Siapa kira-kira?
Bapak Erlangga Hartarto kembali. Kalau misalkan Erlangga Hartarto memang menjadi calon presiden, calon wakil presidennya siapa yang paling layak kira-kira? Kalau dari saya ya, kalau dari kacamata saya tuh Bapak Ridwan Kamil sebenarnya. Ridwan Kamil Ya, yang saya inginkan karena dia benar-benar mungkin Ridwan Kamil. Jadi ketika populer, sosok populer ya. yang saya lihat itu benar-benar dia langsung masuk kepada masyarakat. Dalam artian masyarakat itu benar-benar dirasakan dari tingkat pembangunannya, dari tingkat kesejahteraannya. Kerjanya nyata lah ya. Kerjanya nyata. Gitu. Elektabilitasnya bahkan di atas Erlangga Hartarto kayaknya. Nggak tahu kalau itu. Di beberapa lembaga survei itu. Tapi kalau aku balik lagi, aku sebenarnya nggak percaya dengan lembaga survei itu. Bisa dibayar soalnya. Iya, bisa dibayar dan mereka hanya mengambil sampel-sampel yang dikit aja. Pernah waktu itu aku diskusi sama salah satu dia bekerja di lembaga survei itu. Tidak ada satupun lembaga survei yang Mas Juan percaya ya? Ya, dan aku bertanya, termasuk lembaga survei partai? kalau partai ada lembaga surveinya. Ya. Kan gitu. Lembaga survei independen saja itu bisa disusupi, bisa dibayar. Apalagi lembaga survei partai. Lebih tidak percaya lagi berarti. Kalau tidak percaya tuh bukan, tetapi kalau partai itu pasti dia jelas karena poin-poin yang titik-titik yang dia ambil itu adalah titik-titik pasti kantong-kantong suara partai itu dia. Contohnya, Golkar kantong suara di mana? Di NTB. Contoh kayak di Makassar. Contoh ada yang kayak di Bekasi, ya, Sumatera Utara. Nah, pasti mereka langsung ke titik-titik mereka nih. Akhirnya mereka membawa nama dari tim survei itu, bawa nama nih, dukung ini menyebutkan nama nih tim survei itu, dan akhirnya pasti benar-benar real time atau enggak real hasilnya kayak gitu. Beda kalau dengan lembaga survei yang independen. Iya, walaupun Yang independen. katanya independen padahal belum tentu independen. Ya. Gitu maksudnya ya? Seperti itu. Ini buat para pemilik lembaga survei dimanapun berada, kredibilitas kalian dipertanyakan oleh mahasiswa Yogyakarta. Ini orangnya dua, nggak apa-apa kan gitu. Iya. Nah, kalau nih terakhir nih, kalau misalkan Erlangga Hartarto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dengan wakilnya Ridwan Kamil, Mas Juan mau minta jabatan apa kira-kira? Itu pertanyaan yang sebenarnya itu sering ditongkrongan diomongin Iya, ya. mau jabatan apa kan gitu? Kalau bisa disebut ya pengen banget menjadi Kementerian Luar Negeri. Maksudnya pengen jadi menteri? Iya. Serius pengen jadi menteri luar negeri? Karena sekarang kita tahu bahwa pengenlah yang namanya ada generasi muda yang bisa masuk di kementerian. Ya walaupun bukan saya nantinya, semisalnya. Oke. Keinginannya berarti anak muda jadi menteri luar negeri. Iya, betul. Walaupun bisa terpilih ternyata Mas Juan tidak ada masalah. Tidak Ya? ada masalah, malah sangat Kalau alhamdulillah. kalau misalkan menteri luar negeri nggak dapat, wakil menteri mau nggak? Mau lah. Kalau nggak dapat lagi, staf ahli menteri mau nggak? Mau pastinya. Kalau nggak dapat lagi gimana? Kira-kira nggak dapat apapun atas dukungan yang Mas lakukan atau berikan terhadap Erlangga Hartarto? Otomatis saya tetap apa yang namanya? Marah kah? Kesal kah? Kalau dibilang kesal marah, karena politik itu nggak boleh kesal, nggak boleh marah, dan nggak boleh baper. Oke. Kalau kita nggak ditempatkan di salah satu tempat, otomatis itu sudah mungkin sudah ada orang yang menyiapkan kita di tempat yang lain yang lebih layak atau mungkin Iya, yang iya, lebih iya. sepadan dengan kita ya. Minimal kalau nggak dikasih jabatan minta kopi aja lah ya, Ya, betul. biar bisa ngopi, Biar bisa ngobrol ngopi. pintar, ngobrol politik Betul. ya. Oke, mungkin Mas Juan, Terima kasih. makasih Ya, banyak yang iya. sudah mau ngobrol di podcast ini. Ya. Suara mahasiswa atau perwakilan mahasiswa Jakarta, generasi Z yang perlu didengar, yang perlu diserap, Ya. karena kita sadar bahwa hari ini pemilih pemula jumlahnya melebihi pemilih yang tidak pemula. Dalam artian hari ini kawan-kawan muda itu lebih banyak suaranya daripada kawan-kawan yang bukan lagi pemuda jelas indikatornya di Undang-Undang 40 2009 tentang kepemudaan, kalau tidak salah usianya adalah 17 sampai 30 tahun. Mudah-mudahan diskusi kita punya manfaat. Amin. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, aku ada saran, ada pesan. Oh, terakhir, pesan. Ini Pesan closing terakhir. statement aja. Pesan Closing terakhir. statement aja, bukan closing statement aja. Ya mungkin buat anak-anak musik terutama atau seluruh mahasiswa Indonesia, bagaimana kalian bisa aktif untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang sampai sekarang ini kurang didengar dan kurang diserap oleh para pemimpin Pak dan Jokowi berarti ya? saya tidak menyebut namanya, tapi semua pemimpin yang sekarang sedang menjabat, mau itu DPRD, mau itu DPR di provinsi, kabupaten, DPD, DPR, bagaimana Eksekutif juga. ya eksekutif mungkin Kepala daerah. ya kepala daerah, Kepala negara. betul, bagaimana Kepala satpam, security. bukan beda, Oh, iya, bukan, beda. sorry. Bagaimana kalian sebagai mahasiswa itu bisa aktif dan bisa berperan untuk ke kemaslahatan atau ke kesejahteraan masyarakat luas, dan bisa terus mendampingi atau mengawal konsentrasi politik dan tanpa adanya ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang bisa disebut melawan oleh kepentingan melawan tentang masalah yang itu di ranahnya bukan mahasiswa. Oke, jadi jangan sampai ada yang membeli idealisme kawan-kawan mahasiswa begitu ya. Siap. Terima kasih sekali lagi Mas Juan. Siap. Ya, ini ada kopi susu gula aren. Ini ada green tea. Green tea latte. Matcha latte. Mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.